satu endemik, baik itu pada kasus gigitan positif maupun korban manusia. Nah, yang masih merah sekarang itu saya katakan tadi 9 kabupaten di Flores Lembata, lalu 6 komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Apa isi edukasinya? Pertama, mengedukasi masyarakat supaya anjing itu jangan dilepas liarkan. Karena sangat sulit untuk kita kontrol apabila anjing itu dilepas liarkan dari kesehatan. Kalau masyarakat yang tergigit anjing itu pasti yang pertama di pikiran mereka adalah pergi ke puskesmas dan mendapatkan perawatan. Oke kawan Baper, bertemu lagi bersama kita di sini di podcast Baper, Omong Pertanian dan Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Nah, hari ini kita masuk ke podcast yang kedua terkait rabies yang ada di NTT. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu rabies, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana kita menangani ketika kita sudah terkena rabies. Nah, hari ini kita perlu melihat bagaimana rabies ini bisa menghilang di NTT. Artinya NTT bisa bebas rabies. Nah, perannya itu ada peran kita, peran masyarakat, dan ada peran dari pemerintah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam penanganan dan pengendalian rabies di NTT. Nah, di hadapan kita sudah berhadir Bapak Dr. Hewan Melki Angsar MSc. Nah, beliau adalah Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi NTT. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mas Aha, selamat siang kawan Baper dimanapun Anda berada siang hari ini. Ya Bapak, bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak ya? Ya, mantap. Iya, ya kawan Baper, Bapak Dr. Hewan Melki ini selain beliau Kabid Kesehatan Hewan, beliau juga sebagai pejabat otoritas veteriner di Provinsi NTT. Nah, seperti itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak terkait apa itu pejabat otoritas veteriner Provinsi NTT, Pak? Ya, jadi pejabat otoritas veteriner itu Mas AA adalah seorang dokter hewan berwenang yang ditunjuk oleh gubernur, kalau saya di provinsi ini ditunjuk oleh gubernur untuk sebagai pejabat yang memegang otoritas tertinggi terkait penyelenggaraan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya diberikan kewenangan mutlak oleh gubernur untuk bertanggung jawab atas semua aspek terkait kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu di kabupaten kota pun memiliki pejabat otoritas veteriner tersendiri. Begitu. Nah, oke kawan Baper, ini berarti kita tidak salah memilih narasumber ya. Beliau memang orang yang sangat mengerti dengan kesehatan hewan, apalagi dengan kondisi NTT yang saat ini ada rabies. Nah, Pak Dokter, ini kita kan bicara terkait peran pemerintah ya terhadap rabies ini. Mungkin Pak Dokter bisa gambarkan dulu sedikit bagaimana kondisi rabies di NTT ini, Pak Dokter. Ya, kalau di NTT secara keseluruhan sampai saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah 9 kabupaten di Flores Lembata tertular dan 6 kabupaten di Pulau Timur tertular. Jadi sudah sekitar 15 kabupaten kota yang tertular rabies ini, dan untuk kasus kematian pada manusia sampai data kami sampai 31 Agustus ini sudah 24 orang meninggal dunia. Banyak juga ya, tapi dibanding tahun lalu itu sekitar 46 orang meninggal. Tahun ini mudah-mudahan kami berdoa dan kami juga berusaha untuk mencegah agar supaya kasusnya tidak sama seperti tahun lalu, paling tidak ada penurunan lah. Begitu, harapan kita tahun ini lebih baik ya Pak Dokter dari tahun sebelumnya. Ini juga di NTT kan ada nanti zona-zonanya Pak Dokter ya, ada zona merah dan zona Mungkin itu gimana Pak Dokter, daerah mana saja itu? Kalau kita sebut zona merah, artinya daerah yang sampai saat ini masih terjadi kasus atau endemik, baik itu pada kasus gigitan positif maupun korban manusia. Nah, yang masih merah sekarang itu saya katakan tadi 9 kabupaten di Flores Lembata, lalu 6 kabupaten di Pulau Timur. Nah, yang masih zona hijau itu adalah seluruh kabupaten di Sumba ada 4, lalu di Rotendao, lalu satu lagi di Saburejua, dan satu
itu Kabupaten Alor. Jadi ada 7. Kan kita 22 kabupaten kota, jadi 7 masih free, masih hijau. Ya. Nah, kawan baper, ini masih ada peluang untuk kita. Jadi daerah yang belum terkena rabies tadi kita jaga sama-sama sehingga tidak menjadi zona merah ya, Pak Dokter ya. Betul. Iya. Pak Dokter, ini tadi kan ada zona merah, ada zona hijau. Itu faktornya kenapa, Pak Dokter? Ya, kalau pemberian zona-zona ini kan berdasarkan kejadian penyakit yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau selama ini Pulau Timur itu kita sebut zona hijau, tapi sejak tahun 2023 bulan Mei itu rabies sudah masuk ke Pulau Timur, otomatis dia berubah menjadi zona merah. Jadi pemberian zonasi merah atau hijau itu tergantung kasus penyakit yang ada di daerah tersebut. Nah, begitu Pak Mas A. Ya. Biasanya peningkatan penyakit rabies itu karena apa, Pak Dokter, di daerah itu tuh? Kalau di daerah yang endemik contohnya seperti di Flores selama ini sudah 28 tahun, sejak 97 itu Flores itu daerah endemik. Nah, peningkatan kasus itu banyak faktor. Faktor itu pertama karena lalu lintas hewan. Kita tahu bersama bahwa ketika lalu lintas hewan itu terjadi, otomatis kuman penyakit pun mengikuti. Nah, faktor pemicunya adalah perdagangan anjing. Nah, di NTT ini kita tahu bahwa masyarakat NTT masih suka mengkonsumsi daging anjing, kalau sebutnya RW. Nah, dengan kebutuhan yang semakin meningkat akan daging anjing itu menyebabkan pergerakan lalu lintas anjing antar kabupaten pun semakin meningkat. Ya, nah itu salah satu pemicunya. Yang kedua juga adalah masyarakat itu enggan untuk memberikan anjingnya untuk divaksin. Jadi kalau lalu lintas saja no problem selama anjing itu divaksin, tetapi anjing yang di lalu lintas adalah anjing-anjing yang belum divaksin, otomatis menimbulkan risiko yang lebih tinggi lagi. Lalu yang berikutnya adalah kesadaran masyarakat untuk datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat yang terkecil seperti puskesmas habis tergigit. Otomatis setelah tergigit ya mereka tidak mendapatkan VAR atau SAR. Nah, akhirnya terjadi kasus kematian. Nah, ini yang akan menyebabkan kejadian berulang terus itu ya. Nah, begitu kawan bapak. Jadi kita harus sadar ya Pak Dokter ya bahwa penyakit rabies ini bukan penyakit yang main-main. Ini menyangkut dengan nyawa manusia. Jadi mari sama-sama kita jaga agar daerah kita itu bisa terhindar dari rabies. Nah, Pak Dokter, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan Pak Dokter terkait kondisi rabies yang ada di NTT. Nah, langkah-langkah pemerintah ini Pak Dokter, apa saja yang sudah dilakukan? Ya. Baik, para kawan baper semua dan Mas AA, jadi pemerintah ini tentu setiap tahun kami memiliki program-program untuk bagaimana menurunkan kasus kejadian gigitan maupun kasus positif pada hewan maupun kasus kematian pada manusia. Pertama yang kami lakukan adalah melakukan public awareness atau KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Apa isi edukasinya? Pertama, mengedukasi masyarakat supaya anjing itu jangan dilepas liarkan. Karena sangat sulit untuk kita kontrol apabila anjing itu dilepas liarkan. Dia akan kawin dengan bebasnya, lalu dia akan menyebarkan penyakit dengan bebasnya. Jadi pertama tuh anjing itu sebaiknya diikat ya di rumah atau tidak dilepas liarkan. Lalu yang kedua, anjing itu harus divaksin. Itu kami menyiapkan KIE kepada masyarakat divaksin. Lalu kepada masyarakat itu kalau sudah divaksin, tolong jangan dipotong. Kan kalau kita melakukan vaksinasi ini kita mengharapkan supaya terjadi herd immunity, kekebalan kelompok itu di atas 70%. Iya, Pak Dokter. Nah, kalau habis divaksin lalu dipotong lalu berkurang lagi nih 70%-nya. Sampai kapan kita mencapai 70% itu? Jadi, tolong jangan mengkonsumsi daging anjing karena salah satu faktor penular penyakit ini menyebabkan kekebalan kelompok menurun. Yang berikutnya seperti tadi saya sampaikan bahwa apabila terjadi kasus gigitan, kita harus melapor ke puskesmas terdekat. Yaitu yang pertama public awareness. Yang kedua regulasi. Kami sudah melakukan berbagai regulasi, instruksi gubernur lah, nomor 1 tahun 2023. Kami bahkan sudah punya pergub rabies. Nah, di itu intinya di situ di dalam pergub itu yang mengatur bagaimana kita memelihara hewan yang bertanggung jawab. Boleh pelihara anjing, tapi jadi pemelihara anjing yang bertanggung jawab. Hewan divaksin,
divaksin. Anjing tidak boleh lepas liarkan, seperti itu. Jadi selain kita public awareness, kita melakukan regulasi, kami juga melakukan vaksinasi kepada semua anjing. Jadi ini kombinasi yang sangat-sangat saya pikir cukup lengkap. Jadi regulasi, kami juga vaksinasi anjing setiap tahun minimal 70%. Tambah baru-baru Pak Gubernur sudah keluarkan Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2025 yang isinya tidak boleh ada pergerakan hewan antar kabupaten selama 2 bulan. Lockdown dulu. Kalau dulu kita ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk COVID-19 dan berhasil. Nah, kita mau coba mau adopsi itu untuk penanggulangan rabies. Artinya anjing dalam 2 bulan ini tidak boleh lepas liarkan, dan kita tambah dengan vaksinasi. Otomatis coverage vaksinasi meningkat dan resiko untuk penularan antar hewan dan antar manusia pun menurun karena kita lockdown. Bagian. Nah, begitu kawan baper. Jadi pemerintah saat ini itu sudah melakukan penanganan terhadap rabies ini dengan sungguh-sungguh, Pak ya. Banyak kegiatan pemerintah. Nah, kembali lagi ke kita, kesadaran diri kita bahwa boleh kita memelihara hewan ya Pak Dokter ya, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan kita itu. Nah, kemudian Pak Dokter, ini kan tadi kita sudah bicara terkait langkah pemerintah, bagaimana kondisi rabies, kemudian kan kita tetap ada usaha ya Pak Dokter ya, tapi kan tetap ada kejadian gigitan gitu selama ini untuk penanganan kasus gigitan itu seperti apa Pak Dokter? Ya, kalau untuk kasus gigitan tentu ada dua pihak yang terhubung dengan kegiatan dengan kasus gigitan. Pertama, Dinas Kesehatan. Kalau masyarakat yang tergigit anjing itu pasti yang pertama di pikiran mereka adalah pergi ke puskesmas lembaga perawatan. Nah, kalau kami kan selama ini melakukan public awareness. Kalau tergigit anjing itu dalam cepat-cepat cuci luka di bawah air mengalir selama 15 menit. Setelah itu dicuci dengan deterjen tadi atau sabun 15 menit, lalu dikasih obat luka dan 1 kali 12 jam. Bukan 24 jam loh. 1 kali 12 jam kita harus segera ke puskesmas. Untuk apa? Untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau serum anti rabies. Ini penting sekali karena kalau kita lolos dari VAR ini di atas dari 12 jam, tentu golden periodnya sudah lewat gitu. Sehingga risiko dia untuk tertular oleh penyakit ini tentu sangat tinggi gitu. Jadi kawan baper, sikap pemerintah ini sudah sangat luar biasa, sudah mumpuni sekali. Jadi terhadap hewannya kita lakukan vaksin Pak ya. Kemudian terhadap manusia yang terkena gigitan pun juga difasilitasi. Jadi kalau misalkan ada siapa nanti tergigit oleh hewan penular rabies, maka segera datang ke puskesmas. Nah, di sana nanti akan dilayani oleh puskesmas. Dan tambah lagi ya Mas A, sahabat kawan baper, untuk yang hewannya tentu kita di Dinas Peternakan pun memiliki petugas puskeswan ya, seperti puskesmas lah. Dia ada di setiap kota kecamatan, dan petugas ini ketika mendapat informasi dari teman-teman puskesmas, mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan namanya investigasi ya, penyelidikan epidemiologi. Kalau didapat anjingnya, tentu dengan posisi itu akan dilakukan observasi selama 14 hari untuk melihat apakah dia rabies atau tidak. Dalam 14 hari kalau hewan tidak mati, kita pastikan bukan rabies. Tetapi kalau anjingnya mati, tentu akan kita lakukan vaksinasi lengkap pada manusianya. Tetapi kalau anjingnya hilang, nah itu juga kita anggap juga dia berbahaya sehingga kita vaksin lengkap. Tetapi kalau diambil otaknya, kan banyak kan masyarakat kita NTT kalau anjingnya gitu langsung dibunuh. Kita ambil otaknya, kita periksa di lab, rapid test. Kalau anjing otaknya itu positif, akhirnya kita sampaikan bahwa pasien yang tergigit itu harus diberikan VAR lengkap 4 kali. 4 kali baru. Tapi kalau dia negatif, otomatis kita beri hanya 3 kali. Hari ke-0, 2 kali kiri kanan, lalu hari ke-7 1 kali. Nah, hari ke-21 tidak perlu lagi karena anjingnya sudah nyatakan negatif. Tapi kalau anjing positif harus lengkap supaya aman. Gitu. Nah, begitu. Jadi kawan baper, jadi sudah sangat banyak peran pemerintah. Jadi untuk
kasus rabies ini memang peran pemerintah ingin NTT ini bebas rabies Bebas ya Pak rabies, Dokter yes, ya. ya. Jadi dari hewannya, dari manusianya, dari peredaran hewannya, lalu lintas hewan. Nah, itu semua sudah diatur. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mendukung program pemerintah ini. Salah satunya adalah vaksinasi rabies. Nah, saat ini juga sedang dilakukan vaksinasi ya Pak Dokter ya. Jadi ada vaksinasi, ada petugas yang datang ke lingkungan kita. Nah, kita yang punya anjing ini, hewannya itu diserahkan ke petugas ya Pak Dokter ya, untuk dilakukan vaksinasi seperti itu. Nah Pak Dokter, terkait dengan rabies ini ada peran pemerintah, juga ada peran orang lain yang ikut kolaborasi ya Pak Dokter ya, misalkan seperti NGO ya Pak Dokter ya. Selama ini sudah banyak NGO yang turut membantu kita juga ya. Jadi begitu kawan baper, jadi ada juga orang luar yang peduli dengan rabies ini, makanya kita juga harus lebih peduli terhadap rabies ini. Nah Pak Dokter, mungkin ini yang segmen terakhir Pak Dokter, tanpa terasa waktu kita ini sudah habis. Jadi kami mungkin ingin tanyakan yang terakhir Pak Dokter terkait tantangan dan harapan Pak Dokter terkait dengan pengendalian rabies ini di NTT. Ya, baik kawan baper semua, Mas AA. Jadi tantangan terbesar kami ini memang dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Karena pertama dari masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu merasa bahwa rabies ini adalah suatu penyakit yang berbahaya. Karena kalau masyarakat masih menganggap bahwa penyakit rabies ini penyakit yang biasa-biasa saja seperti anjing gigit yang biasa, maka agak sulit bagi kami untuk bagaimana menurunkan kasus gigitan positif, kasus kematian pada manusianya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana peran serta masyarakat untuk memberikan anjingnya untuk divaksin. Karena selama ini anjing-anjing yang ada ini anjing dilepas liarkan. Jadi petugas ketika turun sudah vaksin lengkap dengan peralatan lengkap, cuma anjingnya tidak bisa ditangkap. Nah ini tanggung jawab pemilik anjing. Jadi kalau punya anjing ya paling tidak bisa ditangkap anjingnya supaya kami vaksin. Karena kalau tidak ditangkap, bagaimana kami mau vaksin? Yang berikutnya tantangan kami adalah bagaimana pemerintah daerah untuk menyediakan biaya operasional. Karena kalau kami bisa mendapatkan vaksin itu dari NGO luar, banyak LSM luar yang membantu kita, tetapi untuk operasional petugas itu agak kesulitan, sehingga minta kita ada cost funding dari teman-teman kabupaten kota untuk membiayai teman-teman tenaga paramedik maupun medik veteriner ini untuk melakukan vaksinasi anjing. Nah, kalau itu sudah klop dua-duanya, maka saya yakin bahwa cakupan vaksinasi anjing di NTT dapat meningkat. Kalau kita bisa melakukan vaksinasi 3 tahun saja, setiap tahun di atas 70%, maka saya yakin bahwa kasus akan hilang dan kita bisa bebas dari rabies. Bisa bebas ya, itu saja kuncinya. Ya. Baik. Nah, jadi begitu kawan baper, jadi ada harapan kita bersama, kita bisa bekerja sama dalam menuntaskan rabies ini. Memang harapan kita itu rabies ini tidak ada lagi di NTT. Kita bisa bebas dari rabies. Nah, kawan baper, itulah tadi podcast kita terkait peran pemerintah dalam penanganan dan pengendalian rabies di NTT. Nah, kawan baper, agar pesan hari ini tersampaikan ke seluruh masyarakat, khususnya di NTT, maka mari sama-sama kita like, komen, dan share media Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, agar kita sama-sama dapat edukasi terkait penanganan rabies ini. Nah, kawan baper, kami informasikan bahwa pemerintah sudah melakukan jadwal vaksinasi itu ada di mulai 8 September ya Pak Dokter. Betul. Ya, sampai dengan 5 Oktober. Nah, jadi bagi kawan baper yang mempunyai hewan yang mempunyai potensi untuk menular rabies, silahkan nanti pada tanggal itu akan ada petugas yang datang ke rumah, disiapkan hewannya. Nah, kemudian kita berikan hewannya untuk divaksin. Tenang, hewannya itu tidak akan diapa-apain oleh petugas gratis ya, Pak ya. Nah, ini untuk keselamatan kita, keselamatan hewan kita, dan juga keselamatan seluruh penduduk yang ada di NTT. Baik kawan baper, itulah podcast kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dokter sudah menemani kita hari ini. Semoga
semoga kita bisa bebas rabies, Amin. NTT bisa bebas Amin. rabies. Mudah-mudahan ya kita semua sehat-sehat dan bisa ketemu di podcast berikutnya. Baik kawan baper, begitulah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya, selamat siang.